Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak SFPTI 61 Bengkulu Utara, yang kami hormati Ibu Yatan Sasmiju selaku calon guru gerak Angkatan 9 Kabupaten Bengkulu Utara, yang kami hormati Ibu Nubik Kristiana selaku calon guru gerak Angkatan 9 Kabupaten Bengkulu Utara, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SFPTI 61 Bengkulu Utara. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bengkulu Utara di SMP Negeri 61 Bengkulu Utara. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaatnya. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan kepala sekolah, yang kelima acara inti, dan yang terakhir penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama melafalkan lafal basmalah. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipandu Bapak Bagas Dwi Saputra. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah sejenak kita menundukkan kepala, berdoa agar kegiatan kita pada siang hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Bagi Bapak Ibu yang beragama Islam, doa akan saya pandu. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain dapat menyesuaikan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan mu'minin. Hamdan yu'affi ni'mahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru. Kama yang bagil jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afwa ila Islam. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa orang-orang yang telah banyak berbuat baik kepada kami. Ya Allah, lancarkanlah kegiatan kami pada siang hari ini. Berilah ide-ide cemerlang bagi kami, bukalah cakrawala pikiran kami, berikan kami semangat untuk memajukan pendidikan dan juga sekolah kami. Hanya kepadamu-lah kami memohon, ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Wirna Juwita. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 61 Bengkulu Utara, Bapak Suyatno, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu calon CGP Angkatan 9 Bengkulu Utara, Bu Intan sama Bu Munin. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 61 Bengkulu Utara. Pertama, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan, dan keimanan itu dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif yang dilaksanakan calon guru penggerak Angkatan 9 Bu Munin dan Bu Intan. Tak lupa kita kirimkan salam dan salawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyelamatkan manusia dari zaman jahiliyah jadi yang zaman penuh dengan teknologi seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu, yang pertama saya mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa di SMP kita, SMP Negeri 61 Bengkulu Utara ini pada tahun ini ada 2 guru, yaitu calon guru bergerak di SMP Negeri 61 Bengkulu Utara ini. Mudah-mudahan beliau-beliau ini diikuti oleh kawan-kawan yang ada di sekolah kita, dan mudah-mudahan dengan banyaknya calon guru bergerak di SMP Negeri 61 Bengkulu Utara ini, sekolah kita semakin baik, bisa berubah, bisa menyalurkan ide-ide sesuai dengan temanya diseminasi, yaitu menyalurkan ide-ide yang terbaik. Mudah-mudahan Bapak Ibu Dewan Guru bisa diterapkan di lingkungan SMP Negeri 61 Bengkulu Utara ini. Dan saya yang dituakan mudah-mudahan mewakili Bapak Ibu Guru SMP Negeri 61 Bengkulu Utara pada Bu Munin dan Bu Intan dengan mengikuti CGP ini Angkatan 9 semakin menambah wawasan dan bisa diikuti oleh kawan-kawan yang lainnya. Doa kami semoga cepat lulus dan nanti juga akan diikuti kawan-kawan yang lain.
Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suyatno. Acara selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi budaya positif oleh Ibu Nuning Kristiana SDSP. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMB Negeri 61 Bengkulu Utara, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SMB Negeri 61 Bengkulu Utara, Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4. Ini adalah untuk melengkapi tugas kami sebagai CDP pada modul 1.4. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas 9B dalam rangka aksi nyata diseminasi budaya positif. Salawat beserta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam dengan teknologi yang canggih seperti sekarang ini. Bapak Ibu Guru semuanya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya untuk bisa menghadiri aksi nyata kami pada diseminasi budaya positif modul 1.4 ini. Sebelum masuk kepada materi, saya mau ada ice breaking terlebih dahulu. Dimohon Bapak Ibu untuk berdiri. Mungkin agak menjauh dari kursi ya karena ini menarik Bapak Ibu.
Oke, jadi pada diseminasi kali ini saya akan membahas topik mengenai disiplin positif, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, saya meminta Bapak Ibu semuanya untuk berpasangan. Mbak Wirna karo Mbak Niki. Ini Mbak. Sini. Ayo kita harus serang. Sudah berpasangan ya Bapak Ibu. Nah, tolong silakan dituliskan sesuatu yang sangat berharga dari Bapak Ibu, yang menurut Bapak Ibu itu berharga ataupun juga rahasia ya. Kemudian tuliskan di kertas yang sudah saya berikan. Satu saja yang menulis ya. Satu saja boleh, siapa saja pasangannya yang mau menuliskan. Kemudian silakan digenggam. Setelah ditulis, kertasnya digenggam rapat-rapat. Sesuatu yang Tuliskan sesuatu yang menurut Bapak Ibu itu berharga sekali ataupun juga termasuk rahasia. Kemudian setelah ditulis, silakan kertasnya Anda genggam serapat mungkin. Jangan sampai pasangan Anda itu tahu. Sudah Bapak Ibu. Kalau sudah silakan digenggam kertasnya rapat-rapat. Kemudian pasangannya silakan bagaimana caranya Anda itu bisa melihat rahasia dari pasangannya tersebut. Boleh dengan merayu, boleh dengan marah, boleh dengan menggelitik ya, dan lain sebagainya. Jadi silakan usaha untuk membuka rahasia kawannya. Yang menggenggam itu pertahankan apa yang Anda genggam. Ya. Yang kemudian yang pasangannya yang membuka itu bagaimana usaha Anda untuk membuka ataupun mengetahui rahasia dari pasangan Anda tersebut. waktu sama rahasia Anda. Jadi kalau membukanya belum berhasil, tapi kalau membaca pikiran bisa. Jadi Bu Yuni, kenapa Anda tidak mudah dirayu ataupun juga dibujuk oleh Pak Fauzi? Kita coba sampai menikah. Jadi pindah ke sini ya. Pasangan Ibu Lina dan Ibu Niki. Siapa yang menggenggam Bu? Ya. Berhasil nggak Bu Niki membuka genggamannya? Enggak berhasil. Kenapa kok tidak bisa berhasil Bu?
Susah dirayunya. Oh, susah dirayu. Bu Wirna kenapa mempertahankan rahasia atau yang berharga di genggaman Anda? Karena ini termasuk Termasuk harga dirinya bagus sekali. Tidak ke pasangan ini ya. Bu Supre dan Bu Siska yang mendengar Ibu Siska. Kira-kira sudah bisa membukanya? Sudah ada usaha, tadi kami sudah ada kesepakatan, jadi tinggal mengakhiri kesepakatan itu. Kesepakatannya adalah nyanyi. Jadi sudah bisa dibuka. Sudah tahu rahasianya Bu Siska? Belum. Belum juga. Oke. Bu Siska kenapa tidak mau membuka? karena sesuatunya sangat berharga bagi saya. Sangat berharga, jadi nggak boleh orang lain tahu ya. Pasangan Bu Nika dan Bu Lia, silakan Bu. Bisa dibuka nggak Bu? Belum bisa Bu. Belum bisa. Sama alasannya susah dirayu. Susah dirayu belianya ya. Makanya perlu trik-trik untuk merayu belia ini. Belia kenapa nggak bisa memberikan rahasianya kepada Bu Nika? Saya malu kalau rahasia saya ketahuan. Kira-kira pasangan Bapak Siana dan Pak Bagas. Kira-kira Pak Bagas sudah bisa membuka kepalanya Pak yang belum? Kalau melihat kertasnya belum, Bu, tapi namanya gambarannya udah tahu. Apa yang dirahasiakan? Pikirannya Pak yang belum ya. Jenis saya tanya Pak yang kenapa Bapak tidak bisa tidak mau memberikan rahasia atau yang berharga ini kepada Pak Bagas Pak? Sebenarnya mau ngasih tahu, cuma Bagas sendiri mungkin ya ada hal yang memang tidak tahu. Jika saya kasih tahu tidak tahu, karena belum waktunya. Terima kasih Pak. Jadi Pak Bagas belum waktunya tahu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah ini kita akan membahas mengenai teori kontrol ya. Nah, sekarang perubahan paradigma dalam teori kontrol atau ilusi kontrol. Jadi selama ini kita berilusi Bapak Ibu. Ilusi yang pertama yaitu guru mengontrol murid. Ya, kita ini selalu menganggap bahwa kita ini sebagai guru ini bisa untuk mengontrol murid harus ke sana, kita menyuruh ke sana, murid ke sini, kita menyuruh ke sini. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kita mengkritik murid, kemudian juga membuat mereka merasa bersalah. Itu karena kita berilusi bahwa dengan seperti itu kita dapat menguatkan karakter mereka. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini bisa mengenai bujukan ataupun juga rayuan, dan itu kita berilusi dengan bujukan ataupun rayuan tersebut, kita berilusi bahwa itu bermanfaat bagi mereka. Kemudian yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak dan untuk memaksa seseorang, atau orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak. Nah, kita berilusi bahwa kita ini lebih dewasa, kita ini lebih tua daripada anak, jadi kita ini berilusi bahwa kita ini mampu untuk memaksa kehendak kita kepada anak. Anak disuruh begini, anak disuruh begitu. Itu ilusi kita Bapak Ibu yang selama ini. Nah, perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada dua paradigma, yaitu stimulus kontrol dan teori kontrol itu sendiri. Yang pertama, dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu, setiap perilaku manusia itu ada tujuannya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan anak kalau misalnya mereka itu berbuat salah, karena mereka itu punya tujuan dan ada kebutuhan-kebutuhan yang mereka ini ingin penuhi. Misalnya tidur di kelas, mungkin bolos, mungkin tidak pikir. Nah itu mereka punya tujuan, dan itu punya tujuan dan memenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai manusia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tadi sudah ada percobaan ya, kepala tangan, yaitu memegang sebuah rahasia atau yang berharga bagi diri kita. Kita tidak memperlihatkannya kepada orang lain. Ya, tadi semuanya Bapak Ibu kekeh untuk mempertahankan rahasianya atau hal yang berharga tersebut tidak diperlihatkan kepada teman. Nah, itu siapa yang mengontrol kita? Yaitu kita sendiri Bapak Ibu. Jadi kitalah yang mengontrol diri kita. Sama halnya kalau teori kontrol ini seperti juga hati. Ya. Jadi hati manusia ini siapa yang mengontrol? Ya
kita sendiri ya Pak Fauzi ya. Kalau misalnya Pak Fauzi ini contoh aja ya Pak Fauzi ya, tidak tidak mengizinkan dirinya untuk jatuh cinta dengan Luna Maya misalnya ya. Jadi dia tidak akan jatuh cinta dengan Luna Maya walaupun Luna Maya itu secantik apapun ya Pak Fauzi ya. Tapi kalau Pak Fauzi mengizinkan dirinya untuk jatuh cinta dengan Luna Maya, maka Pak Fauzi akan berusaha untuk mencintai Luna Maya seperti itu. Jadi itu teori kontrol. Jadi misalkan juga tadi misalnya Bapak Ibu ini ada yang tergoda oleh bujukan kawannya untuk membuka kepalan tangan, itu juga karena kita mengizinkan diri kita untuk dikontrol oleh orang lain. Jadi bukan misalnya tadi Pak Bagas dan Pak Suryatno, misalnya Pak Bagas membuka kepalan tangannya bukan berarti Pak Bagas yang mengontrol Pak Yatno, tetapi Pak Yatno sendiri yang memang mengontrol dirinya sendiri untuk berkehendak mau dikontrol oleh orang lain seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ini stimulus respon. Kalau bujukan gagal maka akan dipaksa. Tapi kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada pilihan yang disepakati bersama. Dan model berpikir menang kalah kalau teori respon. Ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi kalau teori kontrol, model berpikirnya menang-menang atau win-win solution. Nah, jadi di sini semuanya menang. Jadi nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Tapi kalau kita memaksakan kehendak kepada anak, kita yang menang, anak yang kalah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau teori kontrol ini kita sama-sama menang karena ada konsensus yang disepakati bersama. Ya, ada pernyataan yang kita sepakati bersama atau peraturan yang disepakati bersama-sama. Jadi sama-sama menang. Tidak ada yang merasa dikalahkan seperti itu. Nah, dari disiplin positif ini teori kontrolnya atau teori pilihannya ini disampaikan oleh William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan dan model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Jadi setiap orang itu punya kebutuhannya masing-masing, kebutuhan dasarnya. Sekarang apakah makna disiplin itu? Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-muridnya Socrates dan juga Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tapi Bapak Ibu, dalam budaya kita ini makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi budaya kita ini sudah berbeda dari arti disiplin yang sebenarnya. Kita menganggap disiplin itu sesuatu yang harus kita patuhi seperti itu ya. Dan itu membuat kita tidak nyaman. Harus datang pagi-pagi, tidak boleh terlambat, kemudian harus mengerjakan tugas tepat waktu. Itu membuat kita tidak nyaman. Itu makna dari disiplin yang salah arti ya Bapak Ibu. Nah, Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan kita mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, jadi self-disiplin atau disiplin diri. Kalau memang kita tidak bisa mendisiplinkan diri, itu wajib penguasa lain atau yang berhak atas diri kita itu untuk mendisiplinkan diri. Misalnya kita dalam sebuah organisasi, nah itu peraturan dalam organisasi tersebut yang akan mendisiplinkan kita. Nah misalnya kalau murid di sekolah, berarti yang mendisiplinkan kita ini yang lebih tinggi, yaitu gurunya atau bapak ibu guru dan karyawannya. Di situ Ki Hajar mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka secara utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri sendiri.
Kalau Ki Hajar Dewantara itu menyatakan dengan pepatahnya seperti ini Bapak Ibu. Mardika iku jarwanya ora mung pasien pangrih ning uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Mohon maaf Bapak kalau salah pengucapan ya Pak ya. Artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka ini terbebas ya, terbebas dari perintah bukan berarti kita ini melakukan tindakan mau kita sendiri, tetapi juga cakap memerintah diri sendiri sesuai dengan koridor nilai-nilai kebajikan, atau kalau dalam masyarakat ya sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Jadi kita cakap untuk memerintah diri kita berlaku sesuai dengan nilai dan norma. Ini tadi ya, merdeka tidak terlepas dari perintah tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang semula mungkin ya kita melakukan pendisiplinan kepada siswa itu melalui motivasi ekstrinsik ya, melalui kita yang membuat peraturan dan mereka mentaati, itu adalah motivasi ekstrinsik. Tapi tujuan kita sebagai pendidik itu jangan hanya motivasi ekstrinsik saja, tapi bangun motivasi intrinsik dari dalam diri supaya kalau sudah tersemat ke dalam diri itu mereka akan dengan ikhlas melakukan segala sesuatunya. Misalnya kelas, kalau sudah mereka sadar akan itulah tanggung jawabnya, maka akan lebih memaknai apa itu peraturan-peraturan yang ada. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu nilai kebajikan? Yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun juga latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Ini diungkapkan oleh William Glasser pada teori kontrolnya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini oleh Dian Gosen. Nah, kalau di lingkungan pendidikan kita, nilai-nilai kebajikannya adalah profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Itu merupakan nilai kebajikan, yaitu di mana isinya ada 6 ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan juga kreatif. Itu merupakan nilai kebajikan universal yang ada pada lingkungan pendidikan kita di Indonesia. Nah, mungkin kita speaking dulu supaya tidak mengatur.
Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Pertanyaan pemantiknya, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Mohon Bapak Ibu mengisinya di kertas ini. Sudah Bapak Ibu, mungkin yang nomor 1, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Monggo Bapak Ibu tanggapannya. Nomor 1, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Menurut saya tidak, karena sudah banyak kasus yang terjadi, walaupun dihukum akan tetap mengulangi kesalahan yang sama dan itu tetap berulang-ulang. Kemudian yang kedua, apakah penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Menurut saya tidak, karena hukuman dan penghargaan itu merupakan motivasi eksternal, bukan internal dari siswa. Sekian dari saya. Terima kasih atas tanggapannya Bu Yuni. Kepada Bapak Ibu yang lain, kalau ingin menanggapi, silakan Bu Siska. Saya akan coba menanggapi ya. Boleh ya Bu Yuni? Sebelum saya bacakan punya saya akan menanggapi jawaban dari Bu Yuni tadi. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Jawabnya tidak. Karena berbagai kasus di sekolah kita banyak siswa yang mengulangi kembali kesalahan yang sama. Nah, menurut saya hukuman itu tergantung kepada jenis hukumannya. Ya, kalau hukumannya berupa hukuman yang tidak mendidik, yang tidak mendidik dan tidak membelajarkan kepada siswa, maka kemungkinan hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan siswa. Tapi kalau hukuman itu yang bersifat mendidik dan memberikan pelajaran yang positif pada siswa, itu bisa memberikan kedisiplinan kepada siswa. Kemudian yang kedua, apakah penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Jawaban Ibu Yuni tadi tidak, karena penghargaan merupakan motivasi eksternal. Nah, sebelum saya lebih ke jawaban saya ya, motivasi itu ada dua Bu, motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi internal merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, yang berarti kemauan, kehendak, dan
keinginan ya, maksudnya harapan ke depan dari siswa itu sendiri terhadap tujuan belajar mereka itu jelas seperti apa, insya Allah akan meningkatkan motivasi belajarnya. Nah, untuk motivasi eksternal itu berupa penghargaan. Nah, penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal kecil saja seperti ucapan terima kasih, beri A+ kepada siswa yang telah menjawab dengan jawaban benar, itu sudah memberikan penghargaan, sudah meningkatkan rasa ingin tahu siswa terhadap apa yang akan mereka pelajari. Menurut saya seperti itu ya Bu Nuni. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih tanggapannya Bu Siska. Ada Bapak Ibu guru yang ingin menambahkan? Oke. Jadi apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Jadi menurut Bapak Ibu guru adalah tidak ya, karena hukuman ini bisa mengakibatkan efek jangka panjang ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga apakah penghargaan bisa meningkatkan motivasi belajar siswa? Betul seperti kata Bu Siska tadi bahwa penghargaan ini bersifat eksternal atau motivasinya eksternal, berasal dari luar, bukan berasal dari dalam diri sendiri. Jadi ini mungkin juga bersifat sementara. Kalau tidak diberikan penghargaan, maka anak itu tidak akan melakukan suatu tindakan seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, mari kita masuk pada teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada motivasi eksternal dan juga ada motivasi internal. Dalam motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasi yang eksternal pertama itu supaya kita tidak dihukum atau menghindari dari ketidaknyamanan. Kemudian motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian kalau motivasi internal yang dari dalam diri, yaitu tujuannya adalah disiplin positif, menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ada dua, dari luar maupun juga dari dalam. Tapi kalau dari dalam ini sifatnya lebih lama dan mereka itu akan melakukannya dengan secara sukarela. Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan ini mempengaruhi jangka pendek dan juga jangka panjang. Kalau jangka pendeknya ini siswa itu mungkin bersemangat, tetapi dia hanya dalam jangka pendek saja. Tapi kalau dalam jangka panjang dia itu akan tergantung kepada apa itu penghargaan. Jadi kalau mereka tidak diberikan penghargaan, mungkin tidak akan melakukan apa yang diminta, seperti itu. Kemudian penghargaan ini bersifat menghukum, ya. Penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi saya pernah tapi ada teman saya ya. Teman saya itu dia selalu juara umum ya, juara umum atau juara satu waktu sekolah dulu ya Bapak Ibu. Nah, mereka itu suatu geng itu memiliki tingkat kepintaran ya yang hampir sama, sehingga mereka itu selalu dapat juara 1, juara 2, juara 3. Nah, seandainya mereka itu si A ini mendapat juara 1, itu pasti akan dikusirkan oleh yang juara 2 dan juara 3. Begitupun nanti kalau semester selanjutnya yang juara 2 ini menggantikan posisinya menjadi juara 1, ini mereka akan dikucilkan oleh temannya. Jadi dalam kasus yang seperti ini, penghargaan ini bisa merusak hubungan, karena yang semula ini menjalin pertemanan, tetapi karena suatu penghargaan maka akan retak hubungan tersebut. Atau misalnya kalau dalam institusi kerja ya Bapak Ibu, misalnya ada guru voting misalnya pilihan guru yang paling teladan, guru yang paling disiplin. Nah, nanti guru yang mendapatkan penghargaan tersebut mungkin akan dijauhi oleh teman-temannya. Biar dia saja yang mengerjakan, dia yang disiplin. Biar dia saja dia loh yang guru paling teladan, seperti itu jadinya bagus. Jadi penghargaan tersebut bisa merusak suatu hubungan. Jadi penghargaan di dalam pendidikan itu tidak dianjurkan ya, karena banyak hal-hal yang negatifnya daripada hal yang positifnya. Dan juga penghargaan mematikan kreativitas. Anak itu menjadi malas untuk berkreasi karena aku malas, kalau nggak ada penghargaannya aku nggak akan melakukannya.
Aku malu lah ngerjain PS nanti kalau nggak dikasih apa misalnya stiker atau misalnya apa Bapak Ibu kalau penghargaan apa stiker atau apa misalnya simbol ya, simbol di bukunya mungkin kasih ikon yang apa love atau apa dari gurunya seperti itu. Nanti kalau nggak dikasih mereka males misalnya Pak Fauzi biasanya kasih stiker sama anak-anak. Nah giliran Pak Fauzi ini sakit, giliran Pak Fauzi ini tidak hadir ke sekolah digantikan dengan guru yang lainnya misalnya Pak Bagas. Pak Bagas nggak kasih stiker, jadi anak-anak ini kurang bersemangat dalam mengikuti pelajarannya Pak Fauzi yang digantikan oleh Pak Bagas. Mungkin seperti itu. Nah ini ada contoh kasus Bapak Ibu. Bu Anas, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Monggo dibaca saja Ibu, tidak usah saya bacakan. dari kasusnya wacana di depan memberikan stiker penghargaan stiker bintang. Jadi menurut saya ya dari cerita Ibu Anas ini siswa itu atau murid-murid itu orientasinya hanya ke penghargaan, bukan ke pembelajarannya. Nah, jadi kalau dari cerita tadi kan Bu Anas tidak masuk dan digantikan oleh Pak Heru, anak-anak tersebut mengulangi kembali berduk untuk masuk ke kelas. Nah itu kan dalam artian bahwa anak-anak tersebut hanya berorientasi kepada penghargaan, dan itu hanya berlaku untuk sementara, bukan untuk pembelajaran selamanya seperti itu. Nah jadi menurut saya penghargaan itu memang tidak perlu dilakukan di sekolah. Itu saja.
Terima kasih Pak Bagas atas tanggapannya. Jadi benar ya dikatakan oleh Pak Bagas, penghargaan itu sifatnya adalah eksternal, sehingga anak-anak itu tidak memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik. Karena kalau nggak ada penghargaan, ya mereka tidak akan melakukan hal yang akan diberitakan oleh gurunya. Kemudian selanjutnya kasus 2. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih baik berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Oke. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Kemudian apakah Bapak Ibu menurut Bapak Ibu tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah hukuman atau konsekuensi? Mohon tanggapannya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nuni. Saya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA karena ini saya sendiri belum pernah mengalami sebenarnya. Jadi waktu itu ini kejadiannya waktu SMA. Jadi kan kalau kita juara kelas itu biasanya kita dari kumulatif nilai ya dalam satu semester itu, dan kebetulan waktu itu saya masuk 5 besar. Kemudian ini sama kasusnya, gurunya itu sama-sama guru matematika. Jadi waktu itu guru matematika itu membuat soal di papan tulis kemudian minta untuk mengerjakan maju ke depan. Saya tidak menguasai pelajaran matematika dan saya mendapatkan nilai besar itu dari pelajaran yang lain, pelajaran bahasa terutama. Jadi ketika itu karena saya tidak menguasai dan guru itu seperti ini dia menyampaikannya. Ayo coba kamu maju ke depan, coba kita buktikan kemarin itu juara 3-nya beneran atau enggak. Nah, jadi gimana ya? Saya kan memang nggak bisa dalam bidang matematika gitu. Saya bisanya itu di bidang yang lain gitu. Dan ketika saya menjadi guru saat ini, saya berusaha untuk tidak melakukan apa yang pernah guru saya lakukan pada saat itu. Jadi kalau saya menjadi Pak Seno, sebelum saya memerintahkan anak itu untuk maju ke depan mengerjakan soal di papan tulis, saya harus pastikan dulu anak itu bisa atau tidak. Kalau saya akan lebih baik meminta anak yang sudah menguasai, kemudian mengajari temannya. Jadi tidak ada yang dipermalukan di dalam kelas tersebut. Jadi menurut saya hukuman itu tidak tindakan Pak Seno itu adalah sebuah hukuman. Gitu. Jadi itu tidak tepat. Seperti itu pendapat saya. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang lain, monggo. Ya, terima kasih Bu Nining, dan saya akan menanggapi. Pertama, saya setuju dan sepakat ya terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu Subrahatin bahwa tindakan Pak Seno itu merupakan hukuman. Nah, untuk menghadapi kasus seperti ini ya, jika saya di posisi Pak Seno, maka saya tidak akan mengajukan pertanyaan kepada si IPA karena sebelumnya saya sudah mengetahui siapa anak yang menyukai matematika dan tidak menyukai matematika. Hal itu terlihat dari kegiatan aktivitas dalam pembelajaran dan juga penilaian kita sehari-hari terhadap siswa tersebut. Jadi untuk kasus seperti ini ya, saya tidak akan membiarkan teman-temannya menertawakan IPA ya, tidak akan membiarkan teman-temannya menertawakan IPA dan memberikan motivasi, semangat dan kata-kata positif
yang bisa membangkitkan semangat belajar kepada IPA yang sebelumnya dia tidak menguasai pelajaran matematika karena hal mungkin dia memang tidak mahir dalam menghitung. Nah, sedikit-sedikit kita bantu dengan cara kata-kata motivasi sebelumnya, atau mungkin nanti setelah ada tindak lanjutnya dengan memberikan pelajaran tambahan kepada si IPA agar si IPA-nya bisa sedikit dan menguasai pelajaran matematika dan menyukai pelajaran matematika. Belajar Bu, terima kasih. Terima kasih tanggapannya Bu Siska dan Bu Subre. Jadi rata-rata kita tidak setuju ya dengan apa yang dilakukan Pak Seno terhadap IPA, karena yang dilakukan Pak Seno terhadap IPA itu termasuk pada sebuah hukuman. Nah, hukuman di sini berbeda dengan konsekuensi Bapak Ibu. Kalau hukuman ini tidak ada relevansinya dengan apa yang dilakukan. Sedangkan kalau konsekuensi ini ada relevansinya. Nah, monggo Bapak Ibu, ini ada tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Silakan Bapak Ibu mencatat di kertas. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, apakah ini termasuk pada hukuman atau konsekuensi? Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BCA.
Mari kita lihat jawabannya. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah hukuman, yang ketiga adalah hukuman, yang keempat adalah konsekuensi, yang kelima adalah konsekuensi, yang keenam adalah hukuman, dan yang ketujuh adalah konsekuensi. Yang mencatat sama sekali adalah buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ini merupakan hukuman ya Bapak Ibu karena tidak ada relevansinya antara terlambat dengan mencatat di buku kalimat 100 kali ini. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Nah, ini juga hukuman karena tidak ada hubungannya antara terlambat dengan berlari mengelilingi lapangan. Yang ketiga juga termasuk hukuman karena murid diminta push up karena tidak menggunakan masker. Tidak ada hubungannya menggunakan masker dengan push up. Kemudian yang kelima, yang keempat adalah konsekuensi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret karena dia sudah melakukan coret-coret, maka dia harus menggantikannya. Ini bentuk pertanggungjawabannya. Kemudian yang kelima adalah konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Dan yang keenam adalah hukuman, tidak ada hubungannya antara tidak menggunakan sepatu dengan nyeker seharian di sekolah. Dan yang selanjutnya adalah konsekuensi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah ini sama-sama lari. Yang kedua dengan yang ketujuh ini tapi berbeda antara hukuman dan konsekuensi karena yang pertama ini tidak ada hubungannya antara terlambat dengan berlari mengelilingi lapangan. Selanjutnya kalau yang nomor 7 ini termasuk konsekuensi karena berlari mengelilingi lapangan ini ada hubungannya dengan terlambat 10 menit. Nah, biasanya kalau Pak Fauzi kan melakukan pemanasan terlebih dahulu ya Pak Fauzi sebelum melakukan olahraga. Jadi yang terlambat ini disamakan harus pemanasan dulu sebelum mengikuti kegiatan olahraga seperti itu. Nah bedanya antara hukuman dan konsekuensi ini adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Murid membuat anak sakit fisik untuk jangka waktu yang cukup lama, tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi mereka ini hanya tidak nyaman saja, tapi tidak lama-lama. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan, tapi kalau konsekuensi anak itu menghargai disiplin. Kalau hukuman paksaan, konsekuensi stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tetapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi jangka waktunya ini sementara saja kalau konsekuensi merasa tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Selanjutnya kita masuk pada keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Monggo tanggapannya Bapak Ibu. Untuk lindung kepala. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu di sekolah? Nah, untuk mendukung nilai-nilai intrinsik atau motivasi intrinsik ini kembali pada nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kata Pak Fauzi tadi, mengapa kita harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor roda 2? Karena untuk melindungi kepala, kata Pak Fauzi tadi ya. Sekali Pak Fauzi. Nah, melindungi kepala ini atau juga keselamatan ya Pak Fauzi termasuk nilai keyakinan. Jadi kita itu menggunakan helm bukan karena takut ditilang, tetapi kita punya nilai keyakinan di dalam diri bahwa kalau kita menggunakan helm itu menyelamatkan kita jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Jadi itu termasuk pada nilai keyakinan. Jadi keyakinan adalah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai keyakinan ini, nilai kebajikan menekankan bahwa keyakinan pada seseorang akan lebih memotivasi dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan
tertulis tanpa makna. Jadi murid-murid anak-anak di sekolah itu harus paham makna dari sebuah peraturan. Kalau mereka hanya mengikuti serangkaian peraturan tanpa makna, mereka melakukannya itu tidak dari dalam diri, cuma untuk supaya nggak dimarahi ibu guru, supaya nggak dihukum oleh bapak guru, tetapi nggak ada keyakinan di dalam diri untuk membuat suatu keyakinan. Jadi murid itu harus mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Jadi keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan juga konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi hindari kata jangan. Jangan mencoret-coret itu bisa diubah dalam bentuk kalimat yang positif. Ya. Atau dilarang, itu juga kalimat negatif, itu kita ubah menjadi sebuah kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut dan semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam curah pendapat dan meninjau ulang dari keyakinan kelas tersebut. Jadi dari peraturan kelas merujuk pada keyakinan kelas, selanjutnya pada lingkungan yang positif dan semuanya itu akan bermuara pada budaya yang positif, Bapak Ibu. Ini contoh dari keyakinan kelas. Ini ada peraturan dan keyakinan kelasnya. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ini keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan dan juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini keyakinan akan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, ini menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, itu untuk kesehatan dan juga keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan dan juga keamanan. Oke, baik Bapak Ibu, itulah diseminasi budaya positif oleh saya. Semoga kita kedepannya bisa membawa anak-anak kita menuju pada motivasi internal dari dalam supaya mereka memahami dan memaknai apa itu peraturan-peraturan yang sudah dibuat di sekolah. Ya, kemudian juga kita selanjutnya akan membuat keyakinan kelas di setiap masing-masing kelas, sehingga supaya menekankan kepada anak didik kita bahwa sudah disepakatinya suatu keyakinan dan tidak boleh untuk dilanggar. Nah demikian, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Sebelum saya tutup, saya ada pantun Bapak Ibu, nanti tolong dibalas dengan cakep. Hari libur rencana mau ngajak kawan ke dermaga. Tetapi saya telepon, handphonenya tidak aktif. Demi anak-anak bangsa Indonesia, mari kita budayakan budaya positif. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Saya terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.